Selamat pagi pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pada pagi hari ini. Angin kencang merobohkan puluhan pohon besar dan merusak permukiman di Wai Serdang, Mesuji. Rombongan polisi Polres Tulang Bawang diserang dan dilempari batu saat menangkap tersangka narkoba. Ratusan ikan di Kerambah Danau Ranau, Lampung Barat mati akibat tercemar belerang dari aktivitas Gunung Seminung. Sejumlah pohon besar di Desa Rejomulyo, Kecamatan Wai Serdang, Mesuji, roboh akibat diterjang angin kencang pada Selasa siang. Pohon roboh ke jalan hingga tidak bisa dilewati kendaraan dan sebagian menimpa rumah. Warga bergotong royong menyingkirkan pohon tumbang ke pinggir jalan supaya jalan bisa kembali dilalui. Menurut warga, angin kencang itu muncul bersamaan hujan deras. Pas turun hujan tadi dibarengi dengan angin kencang yang kurang lebih sekitar 1 jam tadi nggak berhenti. Inilah hasil dari hujan angin tadi menyebabkan beberapa pohon tanaman masyarakat tumbang dan beberapa kabel yang tertimpa pohon-pohon kayu, dan ada juga beberapa RK yang terkena dampak dari hujan angin ini. Hujan tadi ya. Angin kencang di Desa Rejomulyo terjadi 2 kali kemarin. Malam sebelumnya, angin kencang juga merobohkan puluhan pohon dan merusak 5 rumah. Sebagian pohon tumbang menimpa jaringan kabel induk listrik PLN hingga padam lebih dari 4 jam. Angin kencang itu muncul bersamaan hujan lebat dan menakutkan warga hingga berhamburan keluar rumah. Ya, kalau untuk total kerugian semua ya hampir mencapai puluhan juta. Itu mayoritas kesapu angin apa tertimpa pohon? Ada yang kesapu angin, ada juga yang tertimpa pohon. Banyak yang atapnya hancur ya, hancur sama yang terbang. Tidak ada korban jiwa atau luka akibat bencana ini, namun kerugian warga ditaksir mencapai belasan juta rupiah. Mustaqim melaporkan dari Mesuji. Seorang pengedar narkoba kabur keluar rumah saat digerebek polisi. Tersangka bernama Heri Ismail ditangkap di lahan kosong depan rumahnya di Desa Bujung Tenu, Kecamatan Menggala, Tulang Bawang. Penangkapan Heri diprotes keluarganya. Mereka tidak terima Heri ditangkap polisi. Protes itu kemudian meluas dan mengundang perhatian tetangganya yang terpancing ikut marah. Mereka menyerang dan melempari polisi dengan batu dan kayu. Akibat kejadian itu, 2 polisi terluka. Polisi lolos dari kepungan warga setelah berkali-kali melepaskan tembakan ke arah udara. Kasat Narkoba Polres Tulang Bawang, Ibtu Aris Satrio mengatakan penangkapan Heri Ismail berlangsung pada hari Senin lalu. Ada perlawanan dari keluarga, sempat untuk
mereka tidak mau tersangka dibawa dan juga tetangganya juga membantu untuk menghalangi. Anggota kita sini ada yang terluka nggak? Untuk anggota kami, alhamdulillah tidak ada yang terluka, cuman lecet-lecet sedikit. Kemarin sempat ada kericuhan soal pelemparan batu dari itu juga. Ya kalau kemarin memang ada lemparan batu. Selasa siang, tersangka Heri ditahan di Polres Tulang Bawang berikut barang buktinya 2 bungkus sabu-sabu dan puluhan plastik klip. Penyidikan kasus ini masih dikembangkan polisi untuk menangkap pemasoknya. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Kawanan pencuri menyatroni salah satu minimarket di Jalan Lintas Sumatera, Desa Negara Ratu, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Selasa dini hari. Pelaku diduga 2 orang masuk minimarket melalui pintu di lantai 2 toko. Luarnya nggak ada yang rusak. Soalnya Pelaku memanjat ke lantai 2 dan merusak pintu, lalu membobol brankas berisi uang 43 juta rupiah dan ratusan bungkus rokok. Untuk menghilangkan jejaknya, pelaku membawa kabur mesin perangkat CCTV minimarket. yang di penyimpanan uang aja. Uang total nominal berapa? Sekitar 40-an lah. 49 juta. Iya, itu sebagian uang yang di penyimpanan sama barang-barang yang lainnya. Selain kayak rokok gitu. Selain uang, Mbak, ada seperti kayak handphone, HP toko, tab toko, semuanya diambil, yang ada di brankas diambil semua. Sama rokok sih, bagian rokok kalau di area kasirnya. Berarti Pelaku diduga mengendarai motor karena terdapat jejak roda motor di samping minimarket. Pencurian baru diketahui pegawai pada Selasa pagi saat baru membuka toko. Total kerugian pihak toko hampir 50 juta rupiah. Pembobolan minimarket di Desa Negara Ratu sudah dilaporkan ke Polsek Natar, Lampung Selatan. Polisi telah melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Robi Laste melaporkan dari Lampung Selatan. Buron sepekan, 1 dari 3 pengeroyok yang menewaskan Syaiful Anwar, pria bertato, warga Sukaraja, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Selasa siang ditangkap polisi. Tersangka Dodi Frandika, berusia 18 tahun, ditangkap di tempat persembunyiannya di Pekalongan, Jawa Tengah. 2 pelaku berinisial DP dan FR masih buron. Pengeroyokan telah direncanakan oleh ketiga pelaku. Mereka mendatangi korban di warung kopi dan mengeroyoknya menggunakan senjata tajam. Korban tewas dengan pisau masih tertancap di matanya. Karena saudara Syaiful Anwar ini pernah mengambil atau mencuri handphone dari saudara DF. Disitulah terjadi cekcok mulut dan akhirnya terjadi perkelahian yang mengakibatkan saudara Syaiful Anwar mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit, pada akhirnya meninggal dunia. Tersangka Dodi mengaku hanya ikut-ikutan mengeroyok. Ia diajak oleh pelaku DP yang memiliki dendam karena ponselnya dicuri korban. Sebelumnya gara-gara HP-nya DP pernah hilang. Pernah hilang? Iya, diambil korban. Jadi kamu tuduh dia maling gitu? Bukan saya yang nuduh. Oh. Depri. Terus kamu? Saya hanya ngebantu doang. Siapa yang jegat korban pertama? Depri. Iya. Jadi habis kamu gebukin, kalian tusuk, kabur kamu? Saya kabur sendirian. Sendirian, yang lainnya? Yang lain masih bertiga sama almarhum. Berantem. Syaiful Anwar ditemukan babak belur di Jalan Yosudarso, Sukaraja, Bandar Lampung pada Rabu dini hari 2 November lalu. Sebilah pisau masih tertancap di matanya. Syaiful Anwar tewas saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.